Saat bertemu Ketua MPR 1999-2004 Amin Rais hari Rabu, Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan MPR siap mengamandemen UUD 1945. Kata Bamsud, semua partai politik setuju melakukan amandemen. Bamsud juga menanggapi usulan Amin Rais mengenai wacana presiden dipilih MPR lagi. Kami menegaskan kalau seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada Undang-Undang Dasar 45 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, kami di MPR siap untuk melakukan amandemen. Langsung nggak khawatir mencabut kedaulatan rakyat atau seperti apa? Kedaulatan rakyat sebagaimana pendiri bangsa sudah diwakilkan dengan para wakil yang dipilih oleh rakyat. Pak Amin Rais sendiri tadi sebetulnya setuju nggak sih Pak dengan menghidupkan kembali PPKN? Tadi beliau tidak menyinggung secara langsung, tapi dia katakan jika itu menjadi kebutuhan sekarang, lakukan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah pernyataan Bambang Susatyo. Kata Dasko, belum ada pembicaraan fraksi-fraksi di DPR untuk mengamandemen UUD 1945. Soal wacana pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, Dasko menjawab saat ini belum saatnya amandemen UUD. Ya, jadi kalau dibilang seluruh parpol sudah sepakat, saya ada cross check bahwa ternyata juga parpol-parpol belum diajak bicara, jadi baru hanya wacana saja. Demikian. Ya, kalau substansinya kita belum tahu, tapi kalau menurut saya belum pada saatnya sekarang kita bicara soal amandemen Undang-Undang 1945 dengan kondisi pada saat ini. Demikian. Beberapa waktu lalu Menanggapi usulan Amin Rais mengamandemen UUD 1945 agar presiden kembali dipilih oleh MPR, Partai Demokrat menganggap hal itu sebagai kemunduran. Atau kemunduran, kita hari ini telah punya demokrasi yang bergerak maju, yaitu yang dipilih langsung oleh rakyat gitu. Mengapa kemudian kita malah mundur? Kan kita, demokrasi kita hari ini yang dipilih langsung oleh rakyat ya, ini merupakan koreksi atas apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era-era sebelumnya. Akademisi Hukum Pemilu UI sekaligus anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, juga menilai usulan pengembalian pemilihan presiden ke MPR akan memutus potensi aspirasi dan semakin banyak kebijakan bersifat elitis. usulan untuk mengembalikan Pilpres melalui MPR merupakan langkah yang tidak menyelesaikan persoalan demokrasi di Indonesia. Justru merupakan suatu kemunduran. Sebab bila dibandingkan antara jenis pemilu-pemilu yang ada, Pilpres relatif secara teknis dan juga interaksi pemilih dengan kandidat itu lebih baik. Kalau kemudian dikembalikan kepada MPR, yang akan terjadi adalah keterputusan potensi terputusnya aspirasi, dan yang kedua adalah kebijakan-kebijakan yang bernuansa elitis akan semakin mudah untuk dihasilkan. Wacana amandemen UUD 1945 menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan pimpinan MPR dan mantan Ketua MPR Amin Rais di gedung DPR hari Rabu. Ketua MPR Bambang Susatyo menekankan perlunya amandemen untuk menata sistem politik yang dianggap brutal pada pemilu 2024. Sementara Amin Rais mengusulkan presiden kembali dipilih MPR. Tim Liputan, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pimpinan MPR dengan mantan Ketua MPR Amin Rais memunculkan kembali wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk yang jadi sorotan kali ini adalah wacana mengembalikan pemilihan presiden ke tangan MPR. Ada apa di balik gagasan wacana amandemen Undang-Undang Dasar ini, termasuk usulan presiden dipilih kembali oleh MPR? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua MPR Syarif Hasan dan dosen STHI Jentera Bivitri Susanti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Syarif, saya ke Anda dulu. Walaupun kemudian di hari ini Pak Bamsud bilang bahwa tidak ada kata sepakat sebetulnya yang dikeluarkan dari semua fraksi soal usulan pengubahan sistem Pilpres jadi tidak langsung, tapi di hari Rabu lalu Pak Bamsud sempat bilang bahwa ada kekhawatiran yang sudah muncul hari ini, partai-partai mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Jadi sebetulnya apakah wacana mengubah pemilu jadi tidak langsung ini sudah sampai ke MPR, Pak? Sebenarnya ada dua hal substansi yang agak berbeda
isunya. Pertama adalah menyangkut masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah menyangkut masalah pemilu legislatif yang baru lalu. Nah, saya ingin tegaskan bahwa MPR tidak ada sampai sekarang ini belum pernah memutuskan bahwa apakah akan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau bagaimana. Karena apa? Kami kan harus tergantung dari masyarakat rakyat Indonesia. Sorry Pak, terputus. Jadi sudah pernah atau belum pernah Pak? Belum pernah. Jadi kami kan hanya menampung aspirasi dari rakyat. Dan itu pun juga sampai sekarang belum ada yang masuk ke MPR, sehingga apa yang disampaikan itu memang setahu saya Pak Ketua MPR itu tidak menyampaikan bahwa semua fraksi sudah setuju. Dan yang jelas bahwa yang dimaksudkan yang perlu dilakukan evaluasi itu adalah menyangkut masalah pemilihan legislatif yang lalu. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, saya pikir ini harus ditempatkan pada posisi substansi yang betul-betul yang jelas. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu belum pernah kita bahas dan apalagi diputuskan. Nah, tetapi kalau ada aspirasi untuk melakukan amandemen, itu kami hanya ingin menampung dan akan kami teruskan kepada pimpinan MPR yang akan datang. Nah, ada aspirasi yang muncul Pak dari mantan Ketua MPR Pak Amin Rais yang bilang pemilihan tidak langsung ini perlu untuk dikembalikan lagi ke MPR karena banyak money politik yang muncul saat ini. Cukup beralasan tidak menurut Anda? Artinya bukan hanya Pak Amin Rais, semua stakeholder yang berkepentingan, semua masyarakat rakyat Indonesia yang memiliki kepentingan, karena ini kan menyangkut masalah kedaulatan rakyat. Nah, itu semuanya harus memerlukan waktu untuk menyerap aspirasi. Tentu ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, tentu kita harus menyerap semua aspirasi itu, kemudian kita akan bicarakan kembali dan dievaluasi kembali dan diputuskan bersama, dan ini saya pikir memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi sekali lagi itu aspirasi itu belum pernah yang masuk. Ya, kalau ada aspirasi masuk, bahkan dan nanti kami akan teruskan kepada pimpinan MPR yang akan datang. Itu substansinya. Nah, substansi kedua yang mendesak itu adalah menyangkut masalah undang-undang pemilihan umum. Nah, ini kalau undang-undang pemilihan umum yang dirasakan dari pengalaman pemilihan umum yang baru kita lakukan 2024 kemarin, itu tentunya ada domainnya di DPR. Domainnya di DPR untuk apakah akan melakukan perubahan undang-undang dasar, undang-undang pemilu atau tidak. Tahan dulu di situ Pak Syarif. Saya harus kasih kesempatan dulu Mbak Bivitri untuk berbicara. Kalau kemudian dari MPR bilang bahwa belum ada pernyataan sepakat, belum ada pembahasan soal itu Mbak Bivit, jangan-jangan apakah ada permintaan terselubung untuk melakukan pemilihan tidak langsung lagi di pemilu berikutnya? Anda menangkapnya gimana Mbak? Ya, ini saya melihatnya ini fenomena yang beberapa kali sudah kita lihat ya. Bagaimana wacana dilempar dulu ke publik, kemudian dilihat reaksi dari publik seperti apa, kemudian barulah langkah-langkah politik yang lebih konkret akan dilakukan. Jadi laporan ini bagus juga ya, meskipun kita harus cek nih, karena ada misalnya siapa yang tidak setuju terkait dengan siapa dan lain sebagainya, tapi bahwa ada yang melaporkan, paling tidak untuk membuka prosedurnya sebenarnya sudah seperti apa. Saya misalnya sudah 2 kali berdiskusi paling tidak dengan Pak Syarif, karena untuk mengetahui sebenarnya prosedurnya seperti apa, karena memang belum terang ke publik. Jadi saya kira di titik ini memang satu, kita mesti kritik substansinya, karena kalau kita mau mengkritik masalah pemilihan umum, letaknya tentu bukan di soal konstitusinya, karena banyak sekali peraturan itu ada di level undang-undang. Tapi yang kedua memang kita harus lihat dari segi prosesnya. Amandemen itu kan tidak main-main ya. Biasanya kalau melakukan amandemen konstitusi itu pasti mengikuti peristiwa politik yang luar biasa. Misalnya reformasi 98 atau konstitusi Republik Indonesia Serikat misalnya begitu. Kita kan ini tidak ada apa-apa, bahwa pemilu ada kisruh betul levelnya tapi undang-undang. Nah, jadi prosesnya mesti dicek, dan sebenarnya Pak Bamsud pernah bilang juga deh bahwa untuk di titik sekarang memang sudah tidak mungkin karena minimal 6 bulan dan kita tersisa tinggal 5 bulan. Jadi
Artinya, tapi tadi bagus sekali Kompas sudah merekamnya, memutarnya bahwa betul Pak Bamsud bilang parpol-parpol sudah setuju. Memang ada detailnya ya, yang satu bilangnya parpol, sementara yang melaporkan tadi bilangnya semua fraksi. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan di situ, tapi saya kira ini cara yang bagus untuk mengungkap supaya memang partai-partai politik atau politikus tidak sekedar melempar wacana, terus membuat konsentrasi kita juga yang sekarang begitu bertubi-tubi, berita politiknya itu terpecah lagi, sehingga akhirnya kita semakin menjauh dari realita politik yang sebenarnya, Mas. Kalau kemudian alasannya karena masalah politik uang makin marak gara-gara pemilihan langsung, makanya kemudian diusulkan untuk tidak langsung, cukup beralasan nggak, Mbak? Sangat tidak relevan, karena kita harus lihat analisisnya kan harus mendalam. Apakah ini adalah soal cara memilihnya, langsung atau tidak langsung, atau politikusnya, partai politiknya yang ternyata melakukan politik uang. Jangan lupa salah satu celah kenapa politik uang ini makin marak, misalnya adalah ketentuan mengenai presidensial threshold yang bikin banyak, kata istilahnya kan uang sewa perahu begitu ya. Ini juga dilakukannya itu ada di level undang-undang loh. Di konstitusi tidak ada tuh soal presidensial threshold, kemudian soal larangan politik uang, semua ada di level undang-undang. Jadi saya kira ini salah sasaran nih kalau Pak Amin Rais bilangnya seperti itu, istilahnya itu yang gatel di sebelah mana, yang digaruk di sebelah mana gitu ya. Jadi ini kita harus kritisi secara mendalam, jangan sampai kita salah dalam menentukan mana yang harus diperbaiki, Mas Tifal. Oke, tadi sebetulnya sudah kami putarkan juga pernyataan dari Bang Herzaki mewakili DPP Demokrat, Pak Syarif. Tapi sebetulnya kalau Anda sendiri mewakili Majelis Tinggi Partai Demokrat, setuju atau tidak kalau pemilu ini diubah jadi tidak langsung? Saya pikir begini, pemilihan presiden itu adalah betul-betul yang sekarang berlangsung secara langsung itu adalah merupakan manifestasi daripada kedaulatan rakyat. Nah, kalau kedaulatan rakyat itu dieliminir lagi, ya tentunya ini kita bukannya maju, tetapi kita one step back lagi, kita berapa langkah lagi mundur. Jadi saya pikir substansinya bukan itu. Substansinya itu adalah pertama menyangkut masalah pemilihan legislatif kemarin, kemudian mekanisme pemilihan presiden di lapangan. Tadi sudah pertanyaan yang ada kaitannya dengan undang-undang. Jadi bukan konstitusi. Jadi kami dari Partai Demokrat sangat tidak setuju kalau akan dirubah lagi dari pemilihan langsung presiden menjadi tidak langsung di presiden. Dan sebenarnya itulah yang harus dipertahankan. Itulah salah satu-satunya kedaulatan rakyat yang patut untuk kita kedepankan dan patut untuk kita pertahankan ke depan. Soal agenda kemarin, Pak, sorry saya potong. Soal agenda kemarin pertemuan antara Pak Bamsud dan pimpinan MPR dengan Pak Amin Rais, itu posisi Pak Amin Rais diundang atau gimana, Pak? Sebenarnya diundang, tetapi beliau kelihatannya memilih untuk datang. Jadi sebenarnya ini hanya silaturahmi biasa, ya kan? Karena memang merupakan kebiasaan dari pimpinan MPR selalu melakukan komunikasi kebangsaan kepada setiap tokoh-tokoh yang dianggap bisa memberikan masukan terhadap bagaimana pelaksanaan konstitusi, bagaimana menjaga NKRI dan sebagainya. Tentu itu merupakan masukan. Jadi saya melihat bahwa itu kalau ada masukan yang agak kontraproduktif dengan yang kita sepakati, yaitu sah-sah saja. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita harus menjaga kedaulatan rakyat. Dan satu-satunya kedaulatan rakyat yang paling patut untuk kita pertahankan yaitu dan menyangkut masalah pemilihan langsung presiden. Pemilihan presiden secara langsung, dan tadi juga disebutkan oleh Pak Syarif, Mbak Fitri, bahwa kalau kemudian diubah jadi tidak langsung akan jadi kemunduran bagi demokrasi kita. Gimana Anda melihatnya? Betul, saya setuju. Saya senang sekali kalau Pak Syarif sudah menyatakan dengan lebih tegas soal itu. Karena memang kita perlu mengevaluasi pemilu kita yang kemarin terjadi, baik legislatif seperti yang tadi Pak Syarif sampaikan, maupun pemilihan presiden, bahkan nanti pilkada. Itu saya kira itikat baik dari semua orang. Kita kemarin melihat ya betapa brutalnya semua proses itu. Tapi jadi jangan diwacanakan dulu konstitusinya yang harus kita ubah.
kan kita evaluasi dulu praktiknya, baru kemudian kita identifikasi bagian mana dari sistem pemilu itu yang mungkin mesti kita perlu perbaiki. Sementara perlu diketahui pemilu itu, maksud saya konstitusi itu hanya mengatur satu pasal tuh mengenai pemilu, pasal 6 ya, kemudian ada 6A dan seterusnya, yang mana level teknisnya itu memang tidak di dalam konstitusi. Oke. Jadi kita juga jangan kemudian berpikir bahwa kalau kita mau nyari tikus di sebuah lumbung padi, bukannya kita mencari tikus, tapi lumbung padinya yang kita bakar. Jadi kita mau memperbaiki sistem pemilunya, tapi malah mau dikembalikan mundur ke sebelum 98, di mana presiden dipilih oleh MPR, dan itu sebenarnya tidak bagus bagi Indonesia yang sudah modern ini, karena kita sekarang punya kedaulatan rakyat yang lebih tinggi, jadi bukan elit lagi yang menentukan. Ingat dulu misalnya Presiden Gus Dur itu dijatuhkan oleh MPR untuk digantikan oleh Megawati. Begitu saja. Sama, Soekarno juga dulu dijatuhkan oleh MPRS, digantikan oleh Soeharto. Tapi kalau melihat komposisi partai politik yang ada di MPR saat ini dan untuk pemerintahan ke depan, kira-kira prospeknya bakal gimana? Bakal coba digoldin lagi nggak nih topik ini? Ya, saya punya kekhawatiran begitu sebenarnya. Berarti memang harus kita jaga terus begitu ya. Karena ada juga kekuatan-kekuatan yang menginginkan balik lagi ke UUD 45 yang awal ya, naskah awal tahun 45 misalnya. Buat saya yang terjadi sekarang bukan salah konstitusi, tapi mestinya politikusnya, partai politiknya yang mesti kita evaluasi. Itu dia. Baik, Mbak Bivitri Susanti, terima kasih. Pak Syarif Hasan, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Mbak Fitri.